Perkenalan, nama saya Muhammad Jaki Hanapi. Di sini saya akan mewakilkan sebagai moderator dari kelompok 2. Beranggotakan Ainur Rohmah, Muhammad Fatih Asyami, Sarah Husyaini, dan Tia Nur Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan satuan pendidikan. Sebelum itu, mari teman-teman kita mengetahui latar belakang tentang apa itu pengelolaan satuan pendidikan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohmah dengan NIM 1907969. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pengelolaan satuan pendidikan. Baiklah, langsung saja. Latar belakang pengelolaan satuan pendidikan ini merupakan usaha yang dilakukan masyarakat, keluarga, maupun pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah untuk peserta didik agar dapat berperan dalam lingkungan hidup. Pendidikan ini tuh sangat penting untuk masyarakat dalam memajukan negara dan juga sangat penting dalam proses pembangunan negara untuk menjadi negara yang lebih maju. Fungsi pendidikan bagi sebuah bangsa itu dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Selain itu, pengelolaan satuan pendidikan ini bermuara kepada kualitas sekolah, meliputi masukan, proses, lulusan, dan daya serap. Tentunya diharapkan ideal sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Nah, siapapun pelaksanaannya di sekolah dasar perlu memiliki kesadaran diri dalam mempersiapkan lulusan untuk siap menghadapi kehidupan. Nah, kesadaran diri yang memerlukan tindakan-tindakan konkret dan komprehensif. Nah, tanpa tindakan-tindakan tersebut, itu tidak akan mencapai hasil yang maksimal dan tidak akan terarah dalam tindakan-tindakan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Asyami dari kelas BPKP semester 3 dan juga dari kelompok 2 dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Saya akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Jadi pengelolaan satuan pendidikan ini bertujuan untuk mengelola rencana program pendidikan dan juga membuat keputusan pada tindakan-tindakan nyata di dalam pendidikan, yang dimana tujuannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, kemudian juga visi misi dan juga tujuan pendidikan sekolah. Pengelolaan pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tentu saja alasannya yaitu jika tidak ada pengelolaan, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan juga efisien. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum dengan mengacu kepada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar proses, dan standar penilaian, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi standar-standar yang tadi sudah saya sebutkan ini adalah satuan pendidikan harus tersusun kurikulum dengan standar-standar tersebut. Standar pengelolaan pendidikan adalah standar dalam mengelola pendidikan dalam satu lembaga pendidikan. Dalam standar ini, pendidikan dikelola oleh satuan pendidikan pemerintah daerah, satuan pendidikan pemerintah daerah, dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Sarah Husaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari pengelolaan pendidikan. Fungsi pengelolaan pendidikan adalah pengarahan mental yang berupa pikiran, perasaan, dan kemauan, dan tenaga jasmania untuk mencapai sesuatu sebagai tujuan. Dalam konteks ini, pendidikan. Jadi, mengarahkan mental beserta tenaga jasmania untuk mencapai tujuan pendidikan itu merupakan fungsi dari pengelolaan pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengelolaan satuan pendidikan. Perspektif manajemen atau pengelolaan merupakan segala sesuatu yang akan dikerjakan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang harus dilaksanakan secara terencana, baik, dan juga teratur. Manajemen pendidikan mengenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem pendidikan sentralisme dan sistem pendidikan desentralisme. Nah, dalam sistem pendidikan sentralisme ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan akan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam sistem pendidikan desentralisme, wewenang akan diberikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, di Indonesia sendiri, sistem pendidikan ini tidak berjalan dengan ketat dan juga ekstrim, tetapi bersifat kontinum, di mana pembagian wewenang dan juga tugas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian sistem pendidikan sentralisme juga ditujukan untuk menjamin integritas, kesatuan, dan juga persatuan bangsa. Sistem pendidikan ini juga memiliki nilai strategi untuk memupuk rasa nasionalisme dan juga patriotisme, serta rasa apresiasi kebudayaan nasional para peserta. Sedangkan sistem pendidikan desentralisme ini di mana wewenang daerah yang sangat luas dapat memberikan ruang yang lebar bagi daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan karakter dan juga kebutuhan serta kepentingan daerahnya. Sistem desentralisasi pendidikan ini juga memungkinkan terjadinya pelemahan rasa nasionalisme yang tidak sehat serta ide moralisme yang berlebihan yang menjurus pada rasa egoisme dan juga bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Hanapi, kelas 2B PKP dengan NIM 19.015.35. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu keberhasilan. Pada prinsip pengelolaannya, sekolah menentukan penjaminan mutu sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya. Sekolah yang dipandang sebagai salah satu kesatuan tempat belajar siswa yang berkaitan dengan lingkungannya, sekolah merupakan organisasi terbuka yang tidak boleh mengisolasi diri dari lingkungannya, yang lebih bisa berhubungan dengan bekerja sama. Oleh karena itu, sekolah merupakan suatu sistem organisasi yang memudahkan pencapaian tujuan belajar dan mengajar secara efisien dan efektif. Sistem di sini diartikan sebagai kesatuan utuh dari bagian-bagian yang tersusun sistematis sesuai dengan konteksnya. Sekolah yang efektif dalam pengelolaannya merujuk pada adanya Total Quality Management atau TKM, di mana TKM ini merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Atau dengan kata lain, TKM adalah suatu pendekatan manajemen
yang memusatkan perhatian pada peningkatan mutu melalui komponen terkait. Aspek yang paling fundamental dari manajemen ilmiah adalah adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk mempertahankan kualitas penduduk dan jasa yang dihasilkan, maka dibentuklah Departemen Kualitas yang terpisah. Dengan demikian, sekolah yang berhasil atau efektif dalam pengelolaannya adalah sekolah yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai, achievement atau observed output, dengan hasil yang diharapkan seperti objektivitas, target, kedalaman, dan hal-hal luar lainnya, yang sebagaimana telah ditetapkan di mana kemampuan siswanya pada keterampilan dasar yang diukur dengan tes kemampuan dan dalam proses penyelenggaraan terdimensi manajemen, pengajaran, dan kepemimpinan. Jadi kesimpulan dari pengelolaan satuan pendidikan ini adalah pengelolaan satuan pendidikan merupakan unit untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Fungsi manajemen atau pengelolaan merupakan pemuaan pengarahan mental, yaitu pikiran, kemauan, dan perasaan, dan tenaga jasmaniah untuk mewujudkan sesuatu sebagai sasaran, dan sasaran itu telah direncanakan sebelumnya. Manajemen pendidikan mengenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan diserahkan kepada pemerintah daerah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sekolah adalah manajemen, kepemimpinan, dan komitmen dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik untuk melakukan pengelolaan sekolah dengan integritas yang tinggi, jujur, percaya diri, kreatif, dan lain sebagainya. Terima kasih.